Pancasila adalah rumusan yang menggambarkan cita-cita dan tujuan perjuangan bangsa Indonesia. Ia menekankan bahwa Pancasila memiliki arti mendalam, yaitu menjunjung tinggi hak asasi manusia, keadilan sosial, persatuan, dan kesatuan bangsa. KBBI mendefinisikan Pancasila sebagai dasar negara serta falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, yang terdiri atas 5 sila, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Pancasila. Sejarah Pancasila tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses yang panjang. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara dimulai dengan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan kemudian dilanjutkan dengan Sidang PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Sidang BPUPKI. Sidang pertama BPUPKI digelar pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Badan Penyelidik Usaha Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI didirikan oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 29 April 1945 dengan jumlah anggota sebanyak 60 orang. Dr. Rajiman Weddiodiningrat menjabat sebagai Ketua BPUPKI dengan didampingi oleh 2 orang wakil ketua, yaitu Raden Panji Suroso dan Ichibagase, atau seorang wakil dari Jepang. Setelah mengalami reses dari tanggal 2 Juni hingga 9 Juli 1945, sidang BPUPKI dilanjutkan dengan pembentukan panitia kecil yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan terdiri dari 8 orang anggota. Setelah panitia kecil menyelesaikan tugasnya, Insinyur Soekarno mengundang anggota BPUPKI untuk rapat di Kantor Besar Jawa, Hokakai. Rapat tersebut dihadiri oleh 38 anggota BPUPKI. Hasil kerja Panitia 9 tersebut dilaporkan dalam Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 10 Juli 1945. Dalam rapat tersebut, hasil dari Panitia 9 diterima sebagai bahan rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar. Filsafat adalah suatu pandangan tentang dunia dan segala hal di dalamnya. Terakhir, filsafat membuat suatu definisi pendahuluan yang menjadi dasar-dasar kepercayaan kita. Apa yang kita bicarakan di sini masuk dalam salah satu dari 4 rumpun cabang filsafat umum,
substansi, yaitu perpaduan antara gabungan rasional, praktis, dan teoritis. Pihak kepolisian telah mengamankan 6 orang yang terindikasi terkait dalam pembunuhan keluarga Muhadjir di Tanjung Marawa, Kabupaten Deli Serdang. Kepolisian masih melakukan penyelidikan intensif kepada 6 orang tersebut. Mereka masih kita amankan 1x24 jam, katanya. Bayu mengatakan pelaku pembunuhan satu keluarga yang berada di Tanjung Marawa ini bisa dipastikan dilakukan lebih dari 1 orang. Kasus pembunuhan terungkap pada hari Senin tanggal 22/10/2018. Kronologi pembunuhan: Kapolda Sumut Irjen Agus Andrianto memberikan kesempatan kepada 1 orang tersangka berinisial K untuk menceritakan kronologi awal. R mengatakan jika awalnya para tersangka datang ke rumah Muhadjir untuk meminjam uang. Sudah direncanakan sejak awal. R menceritakan jika pembunuhan ini sudah direncanakan 2 hari sebelum eksekusi para korban yang mereka lakukan pada hari Senin tanggal 9/10/2018. Motif pembunuhan: R mengaku dirinya diajak A untuk melakukan pembunuhan terhadap Muhadjir sekeluarga. Pancasila sebagai filsafat. Pertama, secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar-dasar Pancasila. Menurut Noto Nagoro, hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, karena manusia ini yang merupakan subjek hukum pokok sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar filsafat negara Republik Indonesia memiliki susunan 5 sila yang merupakan suatu persatuan dan kesatuan serta mempunyai sifat dasar kesatuan yang mutlak, yang berupa sifat kodrat monodualis, yaitu sebagai makhluk individu sekaligus juga sebagai makhluk sosial, serta kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang berdiri sendiri sekaligus juga sebagai makhluk Tuhan. Kedua, kajian epistemologi filsafat. Pancasila dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Hal ini dimungkinkan adanya karena epistemologi merupakan bidang filsafat yang membahas hakikat ilmu pengetahuan atau ilmu tentang ilmu. Ketiga, kajian aksiologi filsafat. Pancasila pada hakikatnya membahas nilai praksis atau manfaat suatu pengetahuan mengenai Pancasila. Hal ini disebabkan karena sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat memiliki satu kesatuan dasar aksiologi. Nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan yang utuh.